Siapa yang gak pengen punya calon mertua baik dan selalu perhatian? Tapi bagaimana jika terlanjur punya calon mertua psikopat gelo dan pengepul darah manusia? Halo semua para the best Subbreaker and Clipper gak ada obat yang selalu ngasih lope dan komen di awal video. Spesial buat kalian, kali ini Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul I Am Rage. Bercerita tentang nasib dua orang wanita saat mereka diperkenalkan dengan sang calon mertua. Tapi bukannya mendapatkan perlakuan istimewa, mereka malah dijadikan komoditi dagangan oleh keluarga psikopat pengepul darah-darah segar. Mampukah mereka selamat? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari penderitaan salah satu korban penculikan yang dilakukan komunitas Topeng Mahoni yang bergerak di bidang perdagangan darah manusia. Pria yang sedang diambil darahnya ini pun terlihat ketakutan saat si pentolan komunitas akan mengambil darah yang lebih banyak. Kunaon ari maneh? Si dokter yang juga seorang tawanan marah karena wanita ini telah menghabisi penghasil darah unggulan mereka. Tapi bagi si pirang bodo amat, yang penting ia bisa memenuhi permintaan para konsumen. Lanjut kita beralih kepada seorang wanita bernama Erin yang pernah menjadi korban penculikan para predator knalpot saat dirinya masih bocah. Ia pun masih saja dibayang-bayang mimpi buruk itu hingga Erin sudah biasa mengkonsumsi obat penenang. Tak lama kemudian si pacar bernama Adam datang untuk menjemput Erin. Karena rencananya mereka akan berkemping di tengah hutan sekalian berkunjung ke rumah orang tua Adam. Lalu Adam meminta Erin segera bersiap agar adiknya yang sudah berada di hutan tidak terlalu lama menunggu mereka. Erin sebenarnya masih ragu bertemu orang tua Adam. Apalagi ia belum mahir gegeroh atau cuci piring demi bisa disebut mantu idaman. Akan tetapi Adam meminta Erin untuk jangan kebanyakan gimmick seperti itu. Karena ia yakin orang tuanya pasti langsung suka kepada Erin. Dan karena adiknya yang bernama Mike itu akan membawa pacar juga. Jadi Adam harap Erin jangan malu jika menginap di rumahnya nanti. Setibanya di lokasi camping, mereka kaget saat menemukan seorang wanita tergeletak begitu saja. Lalu Adam kepikiran dengan Mike yang entah berada di mana. Adam dan Mike tak menyangka Erin bisa brutal seperti pendekar joget kena senggol. Lalu Adam memberitahu bahwa semua ini cuma prank dari Mike dan pacar barunya. Tapi karena malah jadi kacau, Erin yang malu merasa heran juga kenapa dirinya bisa beringas seperti tadi. Sementara Adam curiga jika semua itu adalah pengaruh obat yang selalu dikonsumsi Erin. Setelah perkenalan yang musingkan tadi siang, mereka yang sudah berdamai menikmati malam di kawasan yang jauh dari perkotaan. Mereka pun sama-sama tidak menyangka gara-gara kenalan di aplikasi hijau, mereka akhirnya sama-sama mendapatkan pasangan. Senang dong, ya senang lah. Apalagi buat pacar Mike yang bernama Sarah. Karena Mike selalu bilang bahwa orang tuanya adalah seorang juragan di kampungnya. Di keesokan harinya, mereka OTW ke rumah orang tua Adam dan Mike. Lalu ketika di tengah perjalanan, Adam dan Mike singgah ke sebuah rumah tanpa mengajak pacar mereka. Erin jelas penasaran apa yang sedang dibicarakan Adam bersama orang asing itu. Kemudian Sarah menduga jika pria itu pasti kang kebon keluarga pacar mereka. Ya namanya juga juragan kampung, jadi pasti punya banyak kebun dan sawah huma di mana-mana. Setibanya di rumah Adam, Erin kagum dengan bangunan rumah yang cukup besar dan estetik ini.
Ia pun merasa senang karena akan menginap plus berkenalan dengan calon mertuanya. After you. Erin terlihat ketakutan saat melihat kepala rusa dijadikan hiasan oleh keluarga Adam. Lalu si pacar menjelaskan bahwa keluarganya sudah biasa berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian mereka menemui Sarah yang sedang kepo dengan trompet dari tanduk yang katanya biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu di rumah ini. Where are my boys? Welcome to... Erin tidak menyangka suara trompet barusan dianggap assalamualaikum oleh orang tua Adam. Lalu si ayah bernama Peter menyambut kedatangan pacar-pacar anaknya, meskipun tanpa kehadiran anak perempuannya yang sudah jarang pulang ke rumah ini. We'll see everybody at dinner. Dan ketika mereka lanjut berkenalan, kita beralih dulu kepada seorang pelanggan komunitas topeng mahoni yang sedang menunggu pesanannya. Tak tanggung-tanggung, komunitas ini memberikan hiburan bernama Jedor Jidat untuk kepuasan para pelanggannya. A little high and to the right. Karena si tawanan malah kabur, pria ini semakin bersemangat untuk memburu pria malang itu. Usaha kabur si tawanan akhirnya kandas setelah dijadikan objek games komunitas Gelo. Kemudian kita kembali ke rumah Peter ketika Erin dan Sarah menempati kamar mereka. Lalu selang beberapa saat, Sarah mengungkapkan jika ia merasa tidak asing dengan wajah Erin. Tapi daripada menanggapinya, perhatian Erin malah tertuju kepada Peter bersama pria yang tadi ia lihat di jalanan. Ia pun tidak mengerti kenapa barang bawaannya bersama Sarah mereka bawa. Sarah merasa bete karena Erin malah melamun daripada menemaninya ngobrol. Lalu Sarah baru ingat bahwa Erin adalah si korban penculikan yang pernah FYP di TikToknya. Meskipun perkataan Sarah benar, Erin memilih bungkam karena tidak mau ingat akan penculikan yang terjadi selama 14 tahun itu. Ketika malam datang, Sarah merelaksasi tubuh sekalian mengikis daki setelah malam kemarin nginep di tengah hutan. Tak lama kemudian, si ibu datang dan langsung menggrepek tubuh mulusnya. Akan tetapi Sarah menduga bahwa orang di belakangnya ini adalah Mike. Sarah jelas kaget dengan perilaku si ibu yang mirip kaum warna-warni. Apalagi wanita ini terus-terusan mengagumi kemolekan tubuh Sarah yang menurutnya terlihat bagus. Di waktu yang sama, Erin sedang menjelajahi rumah mewah pada zamannya ini. Lalu ia menemukan sebuah foto jadul dengan seseorang yang begitu mirip Adam. Melihat kekepoan pacarnya, Adam memberitahu bahwa orang-orang di foto tersebut adalah keluarga Richmond yang merupakan leluhurnya. Tapi daripada ngomongin foto burik, Adam ingin menjadikan kesempatan ini untuk beradu paruh dengan pacarnya. I don't know about that. Stop! Akibat Adam terlalu brutal, Erin pun kembali berbuat kasar. Sementara Adam yang tak terima akhirnya mengambil obat yang ia anggap telah merusak mental pacarnya. Singkat cerita, Erin dan Sarah menanyakan keberadaan barang bawaan mereka. Lalu Peter meminta untuk jangan khawatir, karena barang-barang tersebut masih tersimpan di garasi. Gelagat Peter yang terlihat aneh membuat Sarah makin merasa ada yang aneh dengan keluarga ini. Ia pun menceritakan kelakuan si ibu yang menurutnya juga aneh. Selang beberapa saat, Erin dan Sarah diajak untuk mencicipi minuman favorit yang merupakan bagian dari tradisi keturunan Richmond, di mana leluhurnya itu adalah para petani dan pemburu yang selalu mengagungkan para tamunya. Sarah dan Erin tidak menyangka minuman ini sangat terasa anyir dan begitu anyep. Minuman apa ini sebenarnya? Lalu Erin bertanya kenapa Adam dan keluarganya tidak ikut minum. He's asking why we're not drinking.
Singkat cerita, Erin dan Sarah disekap keluarga Peter yang merupakan petinggi komunitas topeng mahoni. Dalam keadaan yang masih puyeng, Erin melihat ketika Sarah sedang diambil darahnya oleh orang yang selama ini ia sayangi. Kemudian Adam menjelaskan tentang keluarganya yang merupakan pengepul adrenokrom atau senyawa di dalam darah yang katanya bisa membuat awet muda. Dan jika si korban semakin beradrenalin, makin bagus pula kualitas dan harganya. Makanya, selain mengambil darah, Adam pun terus memberikan penderitaan kepada korban-korbannya. Lalu Adam mengakui alasannya mendekati Erin, yang tak lain adalah untuk menjadikannya sapi perah bagi perusahaan keluarganya. Mendengar penjelasan tersebut, Erin jelas emosi. Tapi jangankan melawan, pengaruh minuman berbahan dasar darah tadi masih membuatnya lemah. Di keesokan harinya, Peter dan istrinya menyambut kedatangan anak perempuan mereka yang bernama Margaret. Kalian masih ingat kan wanita ini? Lalu Peter memberitahu Margaret bahwa klien mereka masih berada di hutan untuk menunggu darah dari produk baru. Michael? Kemudian si ibu menghubungi Mike untuk secepatnya membawa sampel darah Sarah karena ia tak mau si sadis Margaret sampai kecewa. Lalu ketika Mike OTW menuju hutan, kini giliran Erin untuk diambil sampel darahnya. Tapi sebelum itu, Adam akan membuat Erin beradrenalin dengan memberikannya siksaan terlebih dulu. Setelah menghajar Adam sampai kelenger, Erin sudah masa bodoh dengan obat penenang. Ia pun bertekad untuk membabat habis praktek UMKM haram ini. Di sisi lain, si pembeli bernama Will sedang nego harga dengan Margaret. Dan jika produk kali ini membuatnya puas, Will berani untuk membayar mahal. The forbidden fruit. To a very... How much would you like? Meskipun rasanya jauh dari sirup THR rasa koko pandan, Will yang merasa puas memesan darah Sarah sebanyak-banyaknya. Kemudian si ibu menyuruh Mike untuk segera membawa sampel darah Erin yang sampai saat ini belum datang. Why don't you just... I promise. Setelah diakupuntur pisau pramuka, Mike pun akhirnya sekarat. Lalu Erin yang belum merasa puas akan menghabisi Mike menggunakan lemari baju. Mendengar teriakan banyak orang, Erin dan Sarah tidak menyangka di rumah ini masih banyak Sandra yang sedang menderita. Lalu Erin menyuruh Sarah untuk menunggu, sementara ia akan membebaskan semua Sandra itu. Di waktu yang sama, si ibu heran karena kedua anaknya belum juga nongol. Everything okay? Melihat semua tawanan sedang kabur, Margaret menutupi keadaan dengan berkata bahwa orang-orang tersebut adalah hadiah untuk Will buru. Wah, Will jelas merasa senang karena keluarga Margaret begitu memanjakan konsumennya. We need to talk. Kemudian kita beralih kepada Peter saat menemukan Mike sudah tewas ketindih lemari. Meskipun dirinya bersedih, ia sedikit merasa lega karena Adam ternyata masih hidup. Lalu ketika Adam menceritakan semuanya, Peter memberikan darah kualitas premium yang bisa membuat tubuh kembali prima. Gak percaya? Nih. Kemudian Peter buru-buru memberitahu Margaret tentang apa yang telah terjadi. Begitupun dengan kaburnya Erin dan Sarah dari rumah mereka. Mendengar kabar tersebut, Margaret jelas marah. Ia pun penasaran siapa Erin itu sebenarnya. Dan tanpa mereka sadari, saat ini Erin dan Sarah sedang menuju salah satu karyawan mereka. Dengan mudahnya Erin menghajar dan menyekap pria bernama Billy ini. Lalu ia mengobati luka sayat di tangan Sarah yang terus mengeluarkan darah. Sure, that's what your friend Michael thought. The whole family. Mendengar si ibu menghubungi Billy, Erin mengancam agar Billy tidak memberitahukan keberadaannya. Lalu dari panggilan si ibu, Erin akhirnya tahu lokasi Margaret yang ternyata tak jauh dari rumah ini. Good. Setelah Erin dan Sarah kembali tertangkap,
Peter kini mengetahui asal-usul Erin yang baru beberapa bulan selamat dari kasus penculikan sejak berusia 4 tahun. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ketika Erin berusaha kabur, ia membantai para penculik dengan brutalnya. Dari foto-foto tersebut, Peter dan keluarganya tak heran atas kebrutalan Erin yang terbentuk oleh penderitaan. Selang beberapa saat, si dokter melapor bahwa ia menemukan adrenokrom terbaik dalam darah Erin. Kabar itu pun membuat Margaret senang karena nilai jual darah Erin bakalan meroket. Kemudian si dokter menyuruh untuk jangan asal minum darah Erin, karena kalau tidak dioplos terlebih dulu, ia khawatir jantung Margaret akan meledak. Singkat cerita, Margaret kembali menemui Will setelah mendapat darah terbaik yang dimiliki Erin. Lalu ketika Will tertarik, Margaret memintanya untuk membuat Erin beradrenalin dengan memburunya terlebih dulu. Dan setelah mereka sepakat, Will dipersilahkan untuk memburu Erin dan Sarah plus tawanan lain yang masih berlarian. I accept. Before dark, no this time. Berkat jurus pankek kretek, Erin pun berhasil menghabisi konsumen psikopat ini. Sementara Sarah yang terpisah memilih sembunyi di sebuah bangunan tua. Hey. Erin kembali brutal saat penderitaan masa kecilnya terulang lagi. Dan kali ini, ia akan menghabisi Adam seperti yang pernah ia lakukan terhadap para penculik sebelumnya. Sarah benar-benar tak menyangka Erin bisa dengan mudah mengeluarkan onderdil Adam. Namun mereka tidak sadar, Margaret sudah menemukan keberadaan mereka. Not as much. Setelah mencicipi darah Erin secara langsung, Margaret merasakan adrenalin yang ekstrim di tubuhnya. Come on. Feels good, doesn't it? You only think you know pain. Ternyata yang ditakutkan si dokter akhirnya terjadi, di mana darah Erin benar-benar telah menghancurkan jantung Margaret. Meskipun Erin merasa senang, tapi ia harus rela karena Sarah sudah tenang di alam sana. Kemudian ia lanjut mencari si ibu untuk menuntaskan pembalasannya. Setelah menghabisi keluarga Peter, Erin pun bergegas untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba ia berpapasan dengan si Billy yang sudah tidak pakai celana. Billy yang tidak tahu apa yang telah terjadi buru-buru menghubungi Margaret bahwa Erin sudah ia temukan. Anyone?
Saat para psikopat gelo sudah ia habisi, Erin akhirnya pergi dan meninggalkan Billy yang sekarat dengan pose mirip balerina. Kemampuan Erin yang tidak disangka-sangka adalah satu dari sekian cerita tentang orang-orang yang awalnya menderita. Bayangkan saja, sejak umur 4 tahun sampai dewasa ia terus-terusan digangbang para predator bibir berdiri. Kebrutalan yang awalnya Erin sesali pun ternyata bisa menyelamatkan dirinya lagi. Jadi bisa dibilang keluarga psikopat ini salah tangkap karena telah menculik Erin, si wanita baik rasa psikopat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.